Halo semuanya, kita kembali lagi dengan alur cerita animasi Donghua Battle Through the Heavens. Ambil kopi dan cemilan sambil rebahan, kita dengarkan alur ceritanya. Setelah Xiaoyan ditelan piton Valen Heart Flame, rasa sakit yang menyebabkan Xiaoyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Xiaoyan membuka matanya dengan susah payah. Dia segera perlahan melebarkan matanya, setelah itu dia melihat dengan jelas bahwa kemerahan cerah ini adalah magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan. Xiaoyan terkejut sesaat, dengan pandangannya, dia tiba-tiba tercengang menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di magma yang sangat luas. Apalagi, posisinya jelas jauh di dalam magma, ke arah manapun dia memandang, yang bisa dia lihat hanyalah magma. Tatapan Xiaoyan melihat sekelilingnya, lalu Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ingatannya yang kabur perlahan pulih. Baru saat itulah Xiaoyan dengan jelas mengingat bahwa dia tampaknya telah ditelan oleh Valen Heart Flame. Ini adalah suatu tempat jauh di bawah tanah, tempat lahirnya Valen Heart Flame. Suara Yaolao yang agak lemah tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. "Guru, apa kabar bocah nakal?" Xiaoyan tiba-tiba mendengar suara yang familiar ini saat dia bingung. "Saya masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Teman kecil, sudah hampir setengah bulan sejak kamu diseret ke sini oleh Valen Heart Flame. Aku telah mencoba untuk melindungimu selama periode waktu ini. Atau mungkin itu harus menjadi api inti teratai hijau di dalam tubuh kamu. Aku telah menggunakan Bone Chilling Flame untuk melindungi kamu selama di dalam sini ketika kamu tidak sadarkan diri. Namun, itu terlalu melelahkan. Saya tidak mungkin bertahan lebih lama. Saat itu, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Suara Yaolao cemas karena lemah. Dia menyapu pandangannya, baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya ditutupi oleh lapisan api berwarna putih. Sekelompok besar api tak terlihat di luar nyala api masih ada seperti ular kecil. Meskipun dilindungi oleh Bone Chilling Flame, suhu yang menakutkan masih dapat menyebabkan kulit Xiaoyan merasakan sakit yang membakar. Hal yang telah membangunkannya dari kondisi tidak sadarnya adalah rasa sakit yang menusuk tulang. Kepanikan melonjak di hati Xiaoyan. Segera, dia mencoba menenangkan dirinya saat suaranya bertanya dengan datar. "Apa yang bisa saya lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini?" Ada keheningan setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa saat kemudian sebelum suara getir Yaolao terdengar, "Saya tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah. Di sini, Valen Heart Flame pada dasarnya memiliki kekuatan yang tidak pernah berakhir. Jika aku memulihkan kekuatan di puncakku, aku mungkin bisa membuka segelnya. Selain itu, tempat kita saat ini pasti jauh di dalam magma. Jika Valen Heart Flame melepaskan api di sekitarnya, kemungkinan kamu akan segera tertelan oleh magma panas ini. Meskipun kamu memiliki api surgawi, itu tidak mungkin mendukung kamu sampai dapat keluar dari magma. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu untuk mati." Tubuh Xiaoyan gemetar saat dia bergumam. Bahkan dengan kemampuan Yaolao, dia tidak dapat melakukan apapun dalam situasi yang begitu menyedihkan. Yaolao menghela nafas pelan, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Kalau bukan karena keberadaan api, tulang dingin Xiaoyan akan dibakar oleh api jantung yang jatuh sampai titik di mana bahkan menjadi abu saat dia jatuh pingsan. Xiaoyan mengencangkan tinjunya, keengganan berkedip-kedip di pupil hitam pekatnya. Ada banyak hal yang masih perlu dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskan dia untuk membersihkan dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Terlebih lagi, janji yang telah dia berikan kepada Suner untuk menjadi orang yang kuat dan muncul di depannya. "Saya tidak bisa mati di sini." Kata-kata yang dipenuhi dengan keras kepala dan tekad perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Kesulitan apa yang tidak dia alami selama bertahun-tahun ini?
Apakah dia tidak akan menderita semua kesulitan itu tanpa alasan jika dia menyerah? Latihan keras yang dia alami selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatannya telah menjadikannya untuk memiliki karakter yang sangat tangguh. Yao Lao juga tertawa pelan saat dia merasakan tekad yang kuat untuk hidup. Dia berkata, "Anak kecil, kamu selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Karena ini masalahnya, saya akan membantu kamu bahkan jika saya harus mempertaruhkan jiwa tua ini. Ingat, bone chilling flame saya mungkin hanya dapat bertahan selama 3 hari lagi. Setelah 3 hari, saya akan sepenuhnya mengeluarkan kekuatan spiritual saya yang tersisa kepadamu. Setelah itu, saya akan tertidur karena kelelahan kekuatan spiritual saya. Segala sesuatu yang lain terserah kamu. Saya harap saya dapat melihat bocah yang nakal masih hidup ketika saya terbangun kembali." Xiaoyan diam, sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berbisik, "Guru, santai saja, murid ini telah berjanji kepadamu bahwa saya akan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup saya di sini? Anak kecil, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan diri. Kamu pasti bisa mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah 3 hari." Yao Lao tertawa sambil berbicara dengan lembut. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Dia berhenti berbicara omong kosong apapun saat dia menyilangkan kaki. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya ketika dia merenung sejenak dan mengeluarkan pelindung teratai berwarna hijau yang sangat indah dari dalam cincin penyimpanan dan duduk di atasnya dengan memutar tubuhnya. Rasa sakit yang membakar sangat berkurang setelah Xiaoyan duduk di atas teratai berwarna hijau. Ternyata perlindung teratai yang lahir dari Green Lotus Core Flame ini cukup efektif dalam melindungi suhu. "Aku lupa kamu masih memiliki harta karun ini. Dengan pelindung teratai ini, kemungkinan kamu bisa melarikan diri hidup-hidup mungkin meningkat sedikit." Yao Lao tertawa aneh saat dia merasakan suhu yang sedikit berkurang. Dia segera merenung sejenak sebelum berbicara, "Jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah saya tertidur, kamu dapat mengkonsumsi pil roh tanah. Pil itu akan memungkinkan kamu untuk melawan sedikit lebih lama. Awalnya, benda ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki api hati yang jatuh. Tapi dari kelihatan situasinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan menyempurnakan." Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyerap energi afinitas api di sekitarnya untuk memungkinkan tubuhnya yang telah melemah setelah pertempuran besar. Yao Lao terdiam lama setelah dia melihat Xiaoyan yang secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Baru saat itulah dia menghela nafasnya. "Anak kecil, ini mungkin bencana yang harus kamu alami. Saya memiliki firasat bahwa jika kamu berhasil melarikan diri dari tempat ini, kamu akan melepaskan Daoling kamu dan menjadi Dou Huang. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat." Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang mengguncang bumi hari itu. Akademi Dalam berubah menjadi berantakan total selama pertempuran itu secara bertahap telah dibenahi. The Blazing Sky Key Refining Tower masih tetap terbuka. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ada seorang pemuda yang mungkin telah berubah menjadi debu di bagian dalam menara, hati yang gembira tertutup oleh lapisan kesedihan. Meskipun pertempuran besar sudah berakhir, nama itu, dan pemuda itu, seperti jejak yang sulit dilupakan semua orang seperti yang dikatakan Sukian. Mungkin, setelah bertahun-tahun, ketika para siswa lulus dan menjadi orang yang kuat di suatu daerah, mereka mungkin masih mengingat pertempuran yang mengguncang bumi yang meletus di akademi dalam saat itu. Dia telah menyelamatkan semuanya. Gerbang Pan, yang telah kehilangan Xiaoyan, ditutupi oleh kesedihan. Kekuatan faksi ini menjadi seperti bola salju. Meskipun telah kehilangan pemimpin mereka, Pan's Gate yang bahkan belum terbentuk selama setahun,
sudah bisa dibandingkan dengan faksi Lin Xiuya dan Liu Qing setelah pengumuman oleh Ziyan bahwa dia akan bergabung. Dari kekuatan spesial dari Punch Gate, faksi muda ini mungkin bisa menjadi puncak dari seluruh akademi dalam seiring berjalannya waktu, dan tidak akan ada lagi faksi yang bisa menanganinya. Tentu saja, gerbang Pan saat ini secara alami dikelola oleh Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya setelah kehilangan Xiaoyan. Namun akhirnya keduanya hanya menduduki posisi wakil ketua. Setiap anggota yang memasuki Punch Gate akan diberitahu dengan jelas bahwa pemimpin sebenarnya adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh akademi. Dia dipanggil Xiaoyan. Kebiasaan ini berlanjut dengan berlalunya waktu. Mungkin bertahun-tahun kemudian, akan ada orang yang melupakan instruktur akademi dalam. Namun, nama ini akan seperti membekas di hati mereka yang sulit untuk dilupakan. Di suatu tempat sekelompok besar sesepuh yang memegang posisi sangat tinggi di akademi dalam berkumpul. Pemimpin mereka di depan adalah seorang tetua yang duduk di kursi. Rambut putihnya membuatnya tampak sangat tua. Tetua pertama, tempat ini telah sepenuhnya disegel sesuai dengan instruksi Anda. Pintu yang menuju ke tingkat terakhir ini telah ditutup. Tidak akan ada lagi siapapun yang dapat masuk. Seorang penatua membungkuk kepada orang tua yang duduk di kursi dan berbicara dengan hormat. Lelaki tua yang kepalanya ditutupi rambut putih itu sebenarnya adalah penatua pertama Suqian. Meskipun penampilannya saat ini sangat tua dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya, jika bukan karena kilatan dingin yang sesekali melintas di matanya, siapapun akan mengira bahwa dia adalah orang tua yang tidak memiliki kekuatan. Sudahkah Anda menyelidiki semua latar belakang para ahli dari wilayah sudut hitam yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam? Tatapan Suqian berhenti di pintu hitam metalik yang menuju ke tingkat terakhir saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Berikan instruksi. Kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kami akan pergi dan mencari mereka satu persatu. Kita perlahan akan membalas penghinaan Akademi Dalam. Suqian melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Baik, semua sesepuh menanggapi serempak. Kemarahan melintas di mata mereka. Serangan diam-diam oleh para ahli dari wilayah sudut hitam saat itu tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, tetapi juga menyebar ke seluruh benua. Jika mereka tidak membalas, bagaimana Akademi Jianan bertahan di masa depan? Suqian mengangguk perlahan. Ketidakpedulian di wajahnya tiba-tiba perlahan menjadi tidak dingin. Jari-jarinya yang keriput menyilangkan satu sama lain saat dia bergumam, "Kalian semua, menurutmu, dia masih hidup?" Semua orang saling berhadapan, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut. Setelah ditelan oleh Valen Heartflame dan diseret jauh di bawah tanah, peluang untuk bertahan hidup bahkan melawan seseorang yang merupakan seorang elit Douzong. Suqian juga menghela nafas lembut, tampak mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan semua orang. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Xiaoyan masih memiliki saudara kedua yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu, dia tampaknya pergi ke wilayah sudut hitam, kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam melindunginya. Perlakukan itu sebagai membalas kebaikan anak kecil itu." Suqian melambaikan tangannya setelah mengatakan ini. Kursi roda itu berputar secara otomatis dan mengeluarkan suara bergerak yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Semua sesepuh menghela nafas saat mereka melihat punggung Suqian menghilang. Tatapan mereka beralih ke pintu hitam pekat sebelum mereka perlahan membalikkan tubuh untuk pergi. Ketika mereka pergi, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah kaki mereka, nyala api putih yang pekat di permukaan seorang pria muda perlahan melemah. Siksaan dan temperamen yang sebenarnya perlahan tiba. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa jauh di bawah magma, pemuda itu berubah dan berjuang di tengah kehancuran. Apakah itu untuk melepaskan karangnya dan berubah menjadi kuat atau berubah menjadi debu? Sesuatu yang tidak ada yang tahu.
karena tempat itu adalah tempat yang penuh dengan keputusasaan. Hal yang membangunkan Xiaoyan dari kondisi pelatihannya adalah suara tua lemah yang berulang kali terdengar di dalam hatinya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara Yao Lao. Tatapannya melirik api putih padat yang semakin pudar di tubuhnya dan hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Anak kecil, aku sudah mencapai batasku, Yao Lao bergumam perlahan terdengar setelah merasakan Xiaoyan telah terbangun. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia dengan lembut berbicara, "Guru, kamu telah bekerja keras." Yao Lao tertawa. Tawanya memiliki kelemahan yang sulit disembunyikan. Dalam beberapa menit lagi, kamu perlu memblokir penyempurnaan api jantung jatuh ini sendiri. Semoga kamu bisa bertahan. Xiaoyan diam. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang saya bisa dan sisanya terserah takdir." Tidak peduli seberapa besar kepercayaan diri memenuhi Xiaoyan, dia tidak memiliki banyak harapan dalam kesempatannya untuk melarikan diri dari lingkungan tanpa harapan ini, di mana bahkan Yao Lao tidak dapat merasakan banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Satu-satunya hal yang saat ini bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menahan penyempurnaan inti api yang jatuh sedikit lebih lama. Yao Lao secara bertahap terdiam. Dia jelas tahu bahwa tidurnya kali ini mungkin merupakan perpisahan yang abadi. Semangatnya mungkin bisa bersembunyi di dalam cincin yang dia bangun secara khusus. Tapi, Valen Heart Flame secara kebetulan mampu melawannya. Di bawah pembakaran api jenis ini, bahkan roh akan berakhir dibakar menjadi abu. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit saat Yao Lao diam. Tatapannya menyapu kumpulan besar api tak terlihat ini. Sulit membayangkan bahwa nyala api ini benar-benar memiliki kecerdasannya sendiri. Dua lampu hijau samar tiba-tiba muncul dari tempat tertentu di dalam nyala api tak terlihat saat Xiaoyan melihat sekeliling. Itu tampak seperti sepasang mata yang mengandung keserakahan saat mereka menyaksikan tempat Xiaoyan berada. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul dengan sedikit kilatan cahaya hijau. Akhirnya, itu melekat pada api putih yang sebagian berada di atas tubuh Xiaoyan, membakar dan merusaknya. "Anak kecil, persiapkan dirimu." Desahan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiaoyan jelas tahu bahwa Yao Lao sudah mencapai batasnya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk hal yang lainnya. Sudut mulut Xiaoyan melengkung pahit. Dia segera menghirup udara dalam-dalam saat telapak tangannya bergerak. Api hijau mengalir, mengikuti jalur ki di tubuhnya. Akhirnya, perlahan keluar dan membungkus seluruh tubuh Xiaoyan di dalamnya. Api berwarna putih di luar semakin redup mengikuti munculnya api inti teratai hijau. Akhirnya, itu menghilang dengan tiba-tiba dan lapisan terluar dari api tak terlihat dengan cepat menyerbu masuk akan membakar orang di dalam ketika diblokir oleh sekelompok api hijau. "Anak kecil, selanjutnya kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Semoga kamu berhasil menanggung ini. Kehidupan guru dan murid ada di tanganmu." Suara lemah Yao Lao menjadi semakin samar, sesaat kemudian menghilang. Xiaoyan dengan jelas merasakan kesadaran Yao Lao dengan cepat menarik diri dari tubuhnya saat suaranya menghilang. Saat kesadaran Yao Lao akan benar-benar menarik diri, energi yang kuat diam-diam keluar dari tubuh Xiaoyan, menyebabkan auranya melambung tinggi. "Guru, murid ini tidak akan mengecewakanmu." Xiaoyan menggigit bibir bawahnya dengan erat saat dia merasakan energi yang kuat mengisinya. Kemerahan muncul di matanya. Dia mengerti dengan jelas bahwa Yao Lao telah meminjamkan semua kekuatannya yang tersisa padanya. Jiwa yang terakhir sekali lagi bersembunyi di dalam ring dan jatuh tertidur karena kelelahan kekuatannya. Setelah mengambil alih, Xiaoyan akhirnya mengerti betapa hebatnya dari pertempuran bersaing dengan Valen Heart Flame. Mungkin itu karena celah antara kekuatannya dan kekuatan Yao Lao. Meskipun Green Lotus Core Flame dan Bone Chilling Flame, keduanya adalah Heavenly Flames.
Perlindungan yang diterima Xiaoyan dari kedua api itu sangat berbeda. Meskipun Xiaoyan akan merasakan sakit yang membakar ketika ia Olao menggunakan Bone Chilling Flame itu tidak tertahankan. Namun, ketika Xiaoyan mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan api jantung jatuh, rasa sakit yang membakar tiba-tiba menjadi sangat dalam. Bahkan pakaian di tubuh Xiaoyan dipanggang dengan suhu tinggi hingga semakin tipis dan hancur, bahkan memecahkan tumpukan besar bubuk saat Xiaoyan menggerakkan tubuhnya yang duduk bersila di teratai hijau. Wajah Xiaoyan bergerak-gerak, benang udara dingin berulang kali keluar dari celah gigi Xiaoyan. Kulit putihnya juga menjadi merah karena panas. Beberapa area bahkan telah pecah. Sekilas, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Xiaoyan dengan paksa menekan rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengeluarkan sebotol pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dengan susah payah dan memasukkan semua ke dalam mulutnya. Tubuhnya dibungkus oleh Valen Heart Flame, meskipun masih ada energi api yang melayang di sekitar tubuhnya. Itu sangat sulit untuk diserap saat berada di bawah kendali Valen Heart Flame. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa menggunakan pil obat untuk bertahan sedikit lebih lama. Sungguh tidak terduga bahwa Valen Heart Flame sebenarnya menakutkan. Tidak heran bahkan guru pun sangat takut akan hal itu. Namun, menurut tingkat kelelahan ini aku khawatir tidak akan mampu bertahan bahkan selama seminggu. Mulut Xiaoyan dipenuhi dengan pil obat saat dia menatap api tak terlihat yang tampaknya tidak pernah berakhir di luar. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Situasi putus asa ini menyebabkan orang tidak bisa kemana-mana. Sepertinya aku hanya bisa berharap keajaiban muncul. Mulut kering Xiaoyan bergerak saat dia merasakan rasa sakit yang menyiksa. Lama kemudian dia perlahan menutup matanya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Setelah ini, terserah pada takdir untuk memutuskan apakah dia akan hidup atau mati. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tidak pernah berakhir ini dan Xiaoyan sama sekali tidak berpikir untuk memperhatikan aliran waktu di bawah penyiksaan yang tidak manusiawi ini. Dia hanya tahu bahwa dia bisa berubah menjadi debu, seperti pakaiannya, kapan saja di bawah suhu panas ini dan menghilang di dunia magma ini. Kesendirian dan kesepian yang sulit untuk digambarkan jauh ke dalam hati Xiaoyan saat berada di bawah siksaan ini. Tidak ada suara selain suara yang dipancarkan dari aliran magma jauh di dunia magma. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terisolasi. Kesepian dan keheningan semacam itu di dunia yang luas sekali lagi menyebabkan Xiaoyan yang tersiksa oleh suhu tinggi merasakan kelelahan dan kehilangan dalam jiwanya. Mungkin dia akan melupakan betapa mengharukannya suara yang dipancarkan saat tenggorokannya gemetar setelah menjalani kehidupan seperti itu untuk waktu yang lama. Dia bahkan mungkin melupakan identitasnya sebagai manusia. Kesendirian dan kesepian dunia meresap jauh ke dalam tulangnya dan tidak bisa disingkirkan. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia bertahan. Dia hanya merasakan suhu dunia luar yang semakin panas seiring berjalannya waktu. Untungnya, kulitnya menunjukkan tanda-tanda sedikit perlawanan terhadap nyala api setelah dipanggang dalam waktu yang lama. Karena rasa sakit yang membara yang berulang-ulang ini tidak membuatnya menjadi gila. Di atas kecerdasan yang dimiliki, Valen Heart Flame, nyala api itu juga tampaknya memiliki kesabaran yang jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Seseorang akan mengerti alasannya setelah beberapa pemikiran. Akan aneh jika tidak memiliki kesabaran setelah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Selain itu, karena inilah ia tidak memilih untuk menggunakan metode paling intens untuk menghabisi Xiaoyan dalam waktu sesingkat mungkin. Sebaliknya ia telah memilih jenis kehalusan ini dengan nyala api yang lambat. Namun, penyempurnaan yang lambat seperti itu benar-benar menyebabkan Xiaoyan mengalami perasaan lebih baik mati. Seluruh badan Xiaoyan tampak dalam keadaan buram di bawah pemanggangan tanpa henti oleh Valen Heart Flame. Dia hanya bisa menggerakkan api hijau di tubuhnya secara mekanis untuk berulang kali menahan nyala api. Setelah itu,
dia juga akan menyerap energi di sekitarnya yang sulit diserap untuk menambah apa yang dibutuhkan tubuhnya. Kekuatan semacam ini menyebabkan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa dia menjadi semakin akrab dengan kendali api surgawi. Namun, selain membiarkan dia untuk menyelamatkan sebagian dari kelelahan yang tidak perlu dari api surgawi, tampaknya tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri. Jika situasi ini berlanjut, Xiao Yan kemungkinan besar akan benar-benar hancur dalam waktu singkat. Api inti teratai hijau di tubuhnya juga akan ditelan oleh api jantung yang jatuh. Xiao Yan bertahan dengan susah payah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bertahan di dunia ini tanpa konsep waktu. Mungkin itu 2 hari, 1 minggu, setengah bulan, atau beberapa bulan. Pada saat tertentu, Xiao Yan terbangun dari kondisi setengah sadar. Gelombang perasaan dingin dikirim dari lengannya. Perasaan sejuk ini seperti tanah yang telah dikeringkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh jiwa Xiao Yan gemetar saat dia segera membuka matanya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat pada ular kecil 7 warna yang masih ada di lengannya setelah dilupakan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Piton penelan surga, kebingungan Xiao Yan tiba-tiba pulih kejernihannya saat dia tanpa sadar bergumam. Bahkan mungkin dia tidak menyadari bahwa suaranya menjadi kering dan serak dibandingkan sebelumnya. Orang dapat membayangkan betapa bersemangatnya Xiao Yan saat ini ketika dia tiba-tiba dapat melihat sesuatu yang dapat berbicara dengannya di tempat yang sepi dan terisolasi ini, yang menyebabkan seseorang menjadi gila. Namun, hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak di atas kegembiraannya saat tatapan menyapu mata ular itu. Pada saat ini, warna mata itu terus berubah. Jelas, kedua roh di dalam tubuh kecil ini tampaknya terlibat dalam pertarungan sengit untuk mengambil alih tubuh. Xiao Yan tidak memiliki solusi apapun sehubungan dengan pertarungan ini. Karenanya, dia hanya bisa menonton dengan matanya. Pertarungan berlanjut selama hampir 10 menit atau lebih. Setelah itu, cahaya 7 warna cerah melonjak keluar dari Heaven Swallowing Python, yang terakhir dengan keras mengayunkan ekornya saat sosok kecil langsung ditembakkan segera terbang dengan cepat, dan keluar dari area yang dikelilingi oleh api hijau Xiao Yan. Heaven Swallowing Python baru saja meninggalkan area yang dikelilingi oleh Green Lotus Core Flame, ketika Valen Heart Flame yang mengalir bebas di luar menerkam. Namun, tepat sebelum ia melakukan kontak dengan tubuhnya, Heaven Swallowing Python tiba-tiba bergoyang dengan cepat di bawah cahaya 7 warna itu. Segera tubuh seperti giok putih, cantik, dan sempurna perlahan muncul di depan tatapan Xiao Yan. Xiao Yan memandangi wanita cantik yang mempesona yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia muncul entah dari mana, namun hatinya perlahan tenggelam. Oke semuanya, demikian alur cerita anime Donghua Battle Through the Heavens. Kita saksikan kelanjutannya yang akan datang. Tetap stay di channel ini dan jangan lupa support terus dengan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.